Dunia saat ini menghadapi ancaman serius. Peningkatan gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang memicu pemanasan global. Aktivitas industri, deforestasi, dan penggunaan energi fosil telah meningkatkan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer menjadi lebih dari 420 bagian per juta, level tertinggi dalam 800.000 tahun. Dampaknya nyata, suhu bumi naik 1,1 derajat Celcius sejak era praindustri, memicu cuaca ekstrim, pencairan es, dan krisis ekosistem. Jika tidak bertindak, generasi mendatang akan mewarisi bumi yang tak lagi layak huni. There is no alternative. We are completely committed to take measures to reduce the temperature of the climate, to save our environment and addressing the situation. We are committed to achieve renewable and green energy. Keajaiban tidak akan terjadi. Kita butuh keringat, usaha, dan pikiran. Pada tahun 2015, 196 negara bersatu dalam Paris Agreement, berkomitmen membatasi kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius. Untuk mencapainya, emisi global harus turun 45% pada tahun 2030 dan mencapai net zero emission pada tahun 2050. Indonesia turut berkomitmen menuju masa depan yang rendah emisi melalui dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution atau ENDC dengan mencanangkan target penurunan emisi GRK secara sukarela sebesar 31,89% hingga 43,20% dibanding business as usual pada tahun 2030. Melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, dilakukan pengaturan terkait nilai ekonomi karbon, di mana salah satu upaya penurunan emisi adalah melalui perdagangan karbon. Indonesia, I think, has the largest tropical forests. Maybe only Brazil and some African countries have more forests than us. We have contributed for many years to cooling the world. We are considered the lungs of the earth. Indonesia is open to optimize the prospects of 557 million tons of Indonesia's carbon credit. We also have the largest carbon storage capacity, and we offer this also to the world. Perdagangan karbon di Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, diatur menggunakan skema sertifikasi pengurangan emisi GRK Indonesia atau skema SPEI. Validasi dan verifikasi yang dilakukan oleh pihak independen menjadi salah satu tahapan wajib di dalam skema SPEI untuk menjamin transparansi dan akurasi. Sudah ada satu unit BLU yang berfungsi sebagai lembaga validasi dan verifikasi, yaitu Balai Besar Standarisasi Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik BBSPJIKKP. Ini yang saya paling sulit menyebutnya, di Yogyakarta, dan sedang mempersiapkan tambahan 10 LVV di tahun 2025 yang akan memiliki kapasitas untuk dapat melakukan verifikasi emisi gas rumah kaca di level NIK dan organisasi. Lembaga Validasi dan Verifikasi BBSPJI KKP merupakan lembaga di bawah BBSPJI KKP yang menyelenggarakan penilaian kesesuaian berupa kegiatan validasi, verifikasi, berdasarkan standar ISO 17029 dan ISO 14065. LVV BBSPJI KKP telah terakreditasi oleh KAN dengan nomor akreditasi LVV-006-IDN. LVV BBSPJI KKP tidak memiliki hubungan dengan lembaga atau organisasi manapun yang menyediakan konsultasi,
serta akan mengambil tindakan jika ditemukan hal tersebut. Lalu, apa keuntungan yang didapat oleh perusahaan? Pertama, revenue baru dari penjualan kredit karbon. Kedua, reputasi sebagai pelopor lingkungan yang menarik investor dan konsumen hijau. Ketiga, antisipasi regulasi pemerintah yang semakin ketat. Terakhir, inovasi efisiensi energi dan teknologi rendah emisi yang mengurangi biaya operasi jangka panjang. Potensi revenue bagi keempat perusahaan yang telah melakukan perikatan dengan LVV BBSTJI KKT kurang lebih adalah 1 miliar untuk PT Papros, 19 miliar untuk PT Petrokimia Gresik, 1,5 miliar untuk PT Tanjung Ening Lestari, dan 8 miliar untuk PT Sugarla Binta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rido Afla Bekti dari PT Petrokimia Gresik. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Validasi dan Verifikasi Balai Kulit, Karet, dan Plastik Jogja karena telah membantu kami dalam proses penyusunan drum dan juga LCHM. Di sini kami ingin menyampaikan terima kasih karena telah berhasil menyusun untuk 7 tahun ke depan, di mana potensial yang bisa didapatkan oleh Petrokimia Gresik ketika mengikuti carbon trading kurang lebih di angka 19 miliar rupiah. Dan itu juga saat ini sudah kami upayakan untuk mendaftarkan di SRN, dan juga nantinya harapannya dari hasil upaya ini dapat mendukung program keberlanjutan lingkungan dan juga dapat mensupport perusahaan dalam renewable energy. Demikian, terima kasih, salam sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui IDX Karbon, saat ini telah tercatat nilai transaksi perdagangan karbon lebih dari 77 miliar rupiah. Net zero emission bukanlah mimpi. Dengan perdagangan karbon yang dikelola transparan, setiap perusahaan bisa menjadi bagian dari solusi. Mari bertindak sekarang untuk udara bersih, ekosistem yang pulih, dan masa depan tanpa ancaman iklim. Bersama, kita mewariskan bumi yang lestari.